Blokade jalan di kawasan Tambang Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara kembali berujung ketegangan. Blokade yang belum berhasil dibuka ini membuat aktivitas perusahaan terganggu dan ratusan karyawan terancam dirumahkan. Blokade jalan di kawasan Tambang Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka dicoba dibuka pada Minggu malam. Namun dam truk yang melintang di tengah jalan masih dijaga sejumlah orang. Blokade di sejumlah titik membuat aktivitas PT Toshida Indonesia terganggu. Akses logistik dan pasokan bahan makanan ke lokasi perusahaan juga ikut terhambat. Pihak perusahaan menyebut kondisi ini sudah berlangsung cukup lama. Ratusan karyawan terancam dirumahkan jika aktivitas perusahaan tidak segera kembali normal. Jalan ini untuk digunakan ini kegiatannya ini penunjang perusahaannya menjanjikan jalan alternatif itu, tapi kenyataannya sampai saat ini tetap terjadi penghalangan. Menurut informasi dari perusahaan Toshida itu dilakukan oleh anak perusahaan kontraktor EV, perusahaan kontraktornya yang kalau saya tidak salah. Ya, ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas menjalani sidang perdana dugaan korupsi kuota haji tambahan. Yakut didakwa rugikan negara 622 miliar rupiah. Masuk ke ruang sidang pengadilan Tipikor Selasa siang, ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas disambut pendukungnya. Para pendukung Yakut mengumandangkan selawat Ashgil. Selawat ini biasanya dikumandangkan sebagai doa perlindungan diri dari orang yang berbuat zalim. Hari ini menjadi sidang perdana Yakut dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan periode 2023-2024. Jaksa mendakwa Yakut menerima 271 ribu dolar Amerika Serikat atau setara 4,8 miliar rupiah yang mengakibatkan kerugian negara 622 miliar rupiah. Kuasa hukum Yakut Dodi Abdul Qadir menyebut dakwaan jaksa tidak sesuai fakta. Nah ini juga tiba-tiba nggak jelas dikatakan bahwa Gus Yakut menerima 271.000. Nah, tidak ada penjelasan secara rinci bagaimana uang itu diperoleh, bagaimana menyerahkannya, di mana menyerahkannya. Jaksa menyebut Yakut bersama 3 terdakwa lainnya mengatur rasio kuota haji tambahan tidak sesuai aturan dan landasan kajian teknis untuk mengakomodir permintaan percepatan ibadah haji khusus yang disertai penerimaan fee percepatan dari jemaah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai sidang, mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas membantah telah menerima uang sekitar 4,8 miliar rupiah terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan. Menurut Yakut, dakwaan jaksa hanyalah asumsi, lantaran dirinya mengaku tak pernah menerima uang 1 rupiah pun terkait kuota penambahan haji tersebut. Untuk bisa mengungkap kebenaran, Yakut meminta pihak-pihak yang berinisiatif serta menikmati keuntungan dari jual beli kuota haji dapat dihadirkan di persidangan. Rencananya sidang lanjutan akan kembali digelar di Pengadilan Tipikor pada pekan depan. Yang menerima uang itu orang lain, tetapi yang didakwa saya dengan asumsi. Sekali lagi saya sampaikan, saya tidak pernah menerima 1 rupiah pun dari proses ini. Jadi yang menerima tadi sudah disebut siapa, dan ada yang disebutkan aliran ke saya, dan itu adalah asumsi. Ya mereka itu yang jual beli kuota, yang kemudian menerima fee dan seterusnya, itu yang harusnya dihadirkan di sini. PT UN Jakarta menolak permohonan keberatan Universitas Gadjah Mada atas keterbukaan informasi ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan mewajibkan UGM membuka dokumen akademik Jokowi ke publik.
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak seluruh permohonan keberatan yang diajukan UGM terkait keterbukaan informasi ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Hakim menolak dalih UGM yang mempermasalahkan batas waktu permohonan informasi serta alasan perlindungan data pribadi. Putusan ini menguatkan penetapan Komisi Informasi Publik yang mewajibkan UGM membuka dokumen akademik Jokowi ke publik. Kemenangan rakyat, kemenangan demokrasi. Salah satu unsur penting dalam demokrasi itu adalah keterbukaan. Keterbukaan itu merupakan hak asasi manusia, hak asasi warga. Ya. Warga ingin tahu seseorang yang diduga ijazahnya palsu atau dokumen terkait untuk kepentingan publik itu diduga tidak beres. Warga ingin tahu benar nggak sih? Kalau warga meminta kepada badan publik negara seperti UGM, itu harus dibuka. UGM tidak bisa menutup atau lembaga publik lainnya tidak bisa menutup. Selain menolak banding UGM, Majelis Hakim juga membebankan biaya perkara sebesar Rp648.500 kepada pihak UGM dan menegaskan hak masyarakat Indonesia untuk mengetahui riwayat pendidikan pejabat negara. Pemirsa, hari ini sidang perdana pra-peradilan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang pra-peradilan yang diajukan oleh Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa digelar hari ini. Sidang diajukan tim hukum Dr. Tifa untuk menguji sah atau tidaknya proses hukum terkait kasus dugaan pencemaran nama baik materi ijazah Jokowi. Agenda sidang hari ini adalah pemanggilan kedua pihak. Jika keduanya hadir, sidang akan berlanjut dengan pembacaan permohonan dari Dr. Tifa. Sementara, sidang pembacaan dakwaan baru digelar besok. Pemirsa, pendaftaran untuk masyarakat umum yang ingin menghadiri peringatan HUT RI ke-81 di Istana Merdeka telah dibuka. Aturan baru yang diberlakukan, pihak istana akan menyaring pendaftar hanya untuk yang belum pernah mengikuti upacara di Istana Merdeka. Istana Merdeka terus bersolek jelang perayaan HUT RI ke-81 17 Agustus mendatang. Tak hanya pejabat dan tokoh penting, masyarakat umum juga bisa menghadiri perayaan HUT RI di istana secara gratis. Namun ada aturan baru yang dibuat oleh pihak istana, yakni untuk masyarakat yang belum pernah mengikuti upacara di istana yang diperbolehkan ikut pada tahun ini. Karena kapasitas atau luas istana itu juga sangat terbatas, untuk tahun ini kita akan membagi porsi untuk memprioritaskan kepada yang belum pernah sama sekali. Pasukan upacara HUT RI ke-81 Republik Indonesia berlatih di pelataran Istana Merdeka, Jakarta. Sementara panitia menambah kapasitas undangan karena tingginya antusias masyarakat untuk mengikuti peringatan HUT kemerdekaan di Istana Merdeka. Seluruh personel pasukan upacara diantaranya terdiri dari prajurit TNI terus mematangkan persiapan jelang detik-detik proklamasi di pelataran Istana Merdeka, Jakarta Selasa siang. Dalam sesi gladi bersama ini, seluruh rangkaian acara disimulasikan, termasuk acara-acara hiburan, pertunjukan musik, dan penampilan atau atraksi seni budaya dari berbagai daerah. Kita sudah mulai untuk persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Jadi tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih.
sendiri. Kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana itu. Adapun ribuan personel Pas Pampres yang diterjunkan akan mengawal sejumlah kegiatan pada peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Sementara itu, selama 5 hari masa pendaftaran, bagi masyarakat yang ingin hadir di Istana Negara pada tanggal 17 Agustus nanti, tercatat lebih dari 336.000 masyarakat mendaftar. Sedangkan kapasitas awal yang tersedia hanya sekitar 5.500 orang. Sementara itu pemirsa, Majelis Ulama Indonesia mengharamkan uang pendaftaran lomba perayaan 17 Agustus sebagai sumber biaya hadiah. Praktik ini tergolong judi. Dikutip dari laman MUI Digital, Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kiai Haji Muiz Ali menegaskan penyelenggaraan lomba perayaan 17 Agustus hukumnya boleh. Kemerdekaan Indonesia wajib disyukuri karena merupakan rahmat, termasuk memeriahkannya melalui perlombaan. Namun jika mengutip uang pendaftaran, panitia dilarang menggunakan uang pendaftaran peserta lomba sebagai sumber biaya untuk hadiah karena tergolong praktik judi atau qimar. Dalam fikih Islam, melarang skema tersebut karena hukumnya haram. Di tengah isu reshuffle kabinet yang kian kencang bulan Agustus ini, muncul isu Menko PMK Pratikno mengundurkan diri. Ia dikabarkan mundur dari kabinet Prabowo Gibran karena alasan sakit. Jelang peringatan kemerdekaan RI, isu reshuffle kabinet Prabowo Gibran kian santer. Terbaru Menko PMK Pratikno dikabarkan mundur karena alasan sakit. Ditemui di Istana Negara, Mensesnek Prasetyo Hadi mengaku belum mendapatkan info soal pengunduran diri Pratikno. Tapi Prasetyo tegas membantah Menko PMK sedang sakit. Apalagi itu? Kata siapa lagi itu? Kabarnya Mas. Saya belum dengar. Siap, yang saya tahu siap. Yang saya tahu nggak ada kabar bahwa beliau sedang sakit. Selasa kemarin, Menko PMK terlihat memantau kebakaran kawasan Bromo. Di hadapan wartawan yang menemuinya, Menko PMK Pratikno membantah kabar ia mundur dari kabinet Prabowo Gibran. Selain itu, ia juga menepis kabar sedang sakit hingga tak bisa lagi mendukung program kerja pemerintah. Sebelumnya, Mensesnek Prasetyo Hadi sudah menepis ada reshuffle kabinet di bulan Agustus ini. Jikapun ada perombakan, ia menegaskan hanya menambal posisi wakil menteri yang telah pindah posisi atau dicopot karena persoalan hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Gizi Nasional telah menetapkan batas waktu konsumsi menu makanan bergizi gratis, yakni 4 jam setelah matang. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyebut aturan itu merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan dan kualitas menu makanan MBG bagi para penerima manfaat. Terkait hal tersebut, Sudaryono wajibkan setiap wadah atau ompreng makanan MBG diberi label agar guru dan peserta didik dapat mengetahui batas waktu konsumsi. Selain itu, ia juga meminta guru mengecek label batas waktu konsumsi yang tertera di makanan. Jika telah melebihi waktu konsumsi, Sudaryono meminta menu MBG tidak dimakan. Sebelumnya, cegah keracunan. BGN juga meminta para siswa tidak membawa pulang makanan dari program makan bergizi gratis. Gizi Nasional telah memberlakukan label makanan yang wajib dikonsumsi atau dimakan 4 jam setelah makanan itu matang. Maka kami menghimbau kepada para siswa, para peserta didik dan juga memohon kepada Bapak Ibu Guru untuk kemudian sama-sama mengecek sebelum
makanan MBG dikonsumsi dicek apakah jam konsumsinya itu di bawah dari jam yang ditentukan. Manakala lebih dari jam yang ditentukan, kami mohon dengan sangat hormat untuk tidak dikonsumsi. Saya ulangi, untuk tidak dikonsumsi manakala melewati jam batas yang ditentukan. Dan kami juga menghimbau kepada para siswa dan juga memohon kepada Bapak Ibu Guru untuk juga memberitahu kepada peserta didik, siswa-siswa di kelasnya untuk kemudian tidak membawa pulang menu makanan MBG. Pemerintah memperbolehkan pondok pesantren atau sekolah berbasis keagamaan yang memiliki lebih dari 1.000 santri untuk mengelola dapur makan bergizi gratis atau MBG sendiri. Meski demikian, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan tegaskan, dapur harus dibuat memenuhi standar Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi atau SPPG. Tadi sudah diputuskan pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding ya, yang di atas 1.000 ke atas mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG gitu. Kalau di bawah itu dia harus ikut SPPG yang terdekat. Nah, itu memudahkan. Jadi misalnya pondok yang punya 2.000 siswa atau santri, yang boarding mungkin yang 2.000, mereka bisa buat di dapur tempatnya tetapi harus standar dengan SPPG yang juga nanti punya SLH. Pemirsa, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbayayudi Sadewa bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Bahlil Lahadalia menggelar rapat terkait rencana pembatasan pembelian BBM subsidi jenis Pertalite. Purbaya jelaskan bahwa pembatasan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan subsidi BBM disalurkan lebih tepat sasaran. Rencananya kelompok masyarakat desil 9 dan 10 berpotensi menjadi sasaran pembatasan subsidi Pertalite. Sementara itu Bahlil menyebut pembatasan diperlukan karena selama ini sebagian subsidi BBM dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran. Meski demikian, pemerintah belum memastikan kapan pembatasan tersebut diterapkan. Saat ini pemerintah masih mempelajari mekanisme dan sistem yang akan digunakan. Implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas mungkin yang kuartil 10, 9, 10 supaya nanti bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita pelajari sistemnya. Saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan. Pembatasan itu nanti kan ada jenis kendaraan, ya. Jangan pakai BMW, pakai Mercy, masa pakai minyak subsidi. Itu yang dimaksudkan oleh Pak Menteri tadi. Jadi teman-teman media tolong jangan dipelintir lagi, ya. Ini penting saya luruskan. Pemirsa, sidang kasus korupsi Chromebook masih bergulir. Nadiem Makarim kembali ajukan banding atas dakwaan terhadap dirinya. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita terhubung dengan Indra Utomo di Pengadilan Tinggi Jakarta. Sebagai perubahan. Ya Indira, seperti apa jalannya sidang banding Nadiem hari ini? Ya, selamat siang Vina dan juga pemirsa. Untuk Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memang hari ini kembali menggelar sidang mantan Mendikbudristek atau Nadiem Makarim periode 2019 hingga 2022 yang mana hingga saat ini untuk proses sidang banding masih terus berlangsung dan Nadiem diketahui memang berstatus sebagai terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pada program digitalisasi pendidikan terkait Chromebook dan juga Chrome Device Management tahun periode 2019 hingga 2022. Dan dua saksi yang hari ini dihadirkan dan juga diperiksa yakni Andre Sulistyo dan Adesti, yang mana Andre ini selaku Direktur Utama PT Akap dan juga PT Goto periode 2015 hingga 2023 sekaligus Komisaris PT Akap dan juga PT Goto.
Kemudian untuk Adesti sendiri ini menjabat selaku finance dari PT Gotoh pada tahun 2022. Dan sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Jakarta Pusat memang menjatuhkan hukuman pidana sebanyak 10 tahun terhadap mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Dan dalam putusan pengadilan tingkat pertama, Nadiem dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dengan uang pengganti sekitar 809 miliar. Dan kemudian Nadiem dan jaksa mengajukan banding atas putusan ini. Dan tadi sebelum persidangan dimulai, Nadiem juga sempat melaksanakan sesi doorstop dengan awak media dan beliau menyoroti uang pengganti 809 miliar yang dibebankan kepadanya. Memang beliau menegaskan tidak pernah menerima uang tersebut dan mengaku tidak mengetahui transaksi tersebut karena hal itu merupakan urusan ataupun hal yang telah dikuasakan ke PT Gotoh. Dan menurut Nadiem, dana 809 miliar tersebut telah kembali ke rekening PT Akap dan sudah ada bukti transfernya. Nadiem juga menilai terdapat ketidaksesuaian dalam penutupan dan putusan hukum terkait dirinya. Ia juga menegaskan tidak ada konflik kepentingan dengan Gotoh maupun dirinya. Dan Nadiem juga tadi menyinggung perkara Ibrahim Arif yang saat ini juga sedang mengajukan banding dan besok merupakan putusan banding sehingga kami diminta untuk terus mengawal kasus ini. Sementara itu, Vina, saya kembalikan kepada Anda. Baik, terima kasih Nira atas laporannya. Selamat bertugas kembali.